Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Kiama Orchid. Di video kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara kita menanam anggrek, terutama anggrek dendrobium. Dan anggrek dendrobium ini merupakan anggrek dendrobium yang dari keki, supaya nanti dapat tumbuh dengan baik dan subur, dapat beranak banyak. Nah, cara ini sangat mudah dilakukan dan dipraktekkan di rumah sahabat semua. Seringkali kita dapati tanaman anggrek dendrobium tiba-tiba di bagian atas muncul keki. Berbeda dengan anggrek yang ini. Kalau anggrek yang ini kita dapati bahwa dalam satu rumpun ini kita dapati banyak sekali anakannya dan posisinya di bawah. Sehingga untuk anggrek yang seperti ini pun dapat kita rawat dalam satu pot. Namun apabila kita dapati anggrek dendrobium yang ada muncul keki pada batang atas, tentu saja jika ukurannya sudah cukup besar kita perlu memindahkannya ke pot lainnya. Di sini terdapat anggrek dendrobium yang muncul keki. Apabila kita lihat dari pohon induknya, pohon induk ini memiliki dua bulb. Namun pada batang bagian atas dia muncul keki. Pada bagian akar keki ini kita beri sabut kelapa, kemudian sabut kelapa kita tali menggunakan rafia. Kemudian apabila akar sudah tumbuh banyak seperti ini dan pada ujung akar ini terlihat hijau segar seperti ini menandakan bahwa keki tumbuh dengan baik. Dan di sini kita lihat akarnya sudah mengelilingi dari keki ini. Nah, di sini juga sudah muncul tunas baru pada kekinya. Keki yang awal ini, kemudian ini muncul tunas baru lagi. Nah, tentu saja untuk keki yang seperti ini sudah siap dipisahkan dengan induknya. Kemudian apabila kita lihat untuk keki yang satunya, di sini ukurannya juga sudah cukup besar, seukuran tangan saya. Jadi ukurannya sudah sekitar 20 cm, 15-20 cm. Dan apabila kita lihat di bagian bawah, akarnya juga tumbuh dengan segar. Akarnya sudah cukup banyak, jadi sudah siap untuk dipisahkan dari induknya. Cara memisahkannya cukup mudah, kita tinggal memotongnya, kemudian kita taruh pada pot baru. Siapkan gunting yang cukup kuat, sehingga kita langsung dapat memotong dari batang anggrek ini. Kita potong kira-kira 2 ruas dari bagian atas, kita langsung potong seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita ambil. Nah, kita lihat kondisinya. Ini akarnya sudah cukup banyak. Nah, karena anggrek ini secara rutin sudah saya beri fungisida dan bakterisida. Apabila musim kemarau saya memberinya 2 minggu sekali, dan apabila pada musim penghujan saya memberinya seminggu 2 kali, maka anggrek ini sudah bisa langsung ditanam. Namun apabila jika sahabat belum secara rutin memberi fungisida dan bakterisida, maka sebelum kita tanam, agar nanti dapat tumbuh dengan maksimal, alangkah baiknya dendro ini, keki ini kita rendam terlebih dahulu dengan fungisida dan bakterisida selama 30 menit, kemudian diangin-anginkan dan baru kita tanam. Nah, di sini saya kali ini akan menanamnya pada pot plastik. Kemudian media yang akan saya gunakan adalah pecahan batu bata. Kemudian akan saya campurkan pula dengan arang dan pakis cacah. Media-media ini merupakan media yang tidak menyimpan air, sehingga pada waktu kita menggunakan media ini, maka penyiraman yang kita lakukan pada anggrek kita beri paling tidak sehari sekali.
posisi anggrek kita letakkan pada tengah pot. Kita pegang secara kuat sehingga dia akan berada di tengah-tengah pot dengan baik. Kemudian kita tambahkan di samping kanan kirinya media. Di sini saya tambahkan arang, di sebelah sini juga saya tambahkan arang, sampai memenuhi ke seluruh bagian dari pot ini. Kita tambahkan pecahan genting, arang ke semua bagian dari pot ini, baik sisi kanan kiri. Kita beri sampai penuh di bagian atas sehingga dia menjadi kuat. Nah, apabila sudah kuat seperti ini, tidak goyang, maka bisa kita siapkan. Berarti dendronya sudah siap. Nah, seperti ini. Ternyata ambruk. Jangan sampai goyang-goyang supaya dia dapat tumbuh dengan baik. Nah, untuk dendro ini sudah siap, bisa kita letakkan ke samping tanaman anggrek yang lain. Kemudian untuk perawatan selanjutnya, anggrek ini karena menggunakan media yang tidak menyimpan air, maka paling tidak penyiraman harus kita lakukan setiap hari, baik itu pada cuaca panas. Namun apabila pada waktu musim hujan dan apabila anggrek ini sudah terkena hujan, maka penyiraman tidak kita lakukan. Kemudian pada awal penanaman seperti ini, alangkah baiknya supaya anggrek ini segera dapat menyesuaikan diri, maka perlu kita beri vitamin B1 seminggu 2 kali. Pemupukan bisa kita berikan, karena ini kekinya sudah cukup besar, saya lebih memilih menggunakan NPK seimbang. Kita berikan seminggu sekali agar anggrek ini dapat tumbuh dengan maksimal. Kemudian untuk keki yang satunya, kita juga bisa langsung memotongnya karena keki ini cukup berada di bawah sini, akarnya sampai mengenai batang yang cukup bawah. Kita pun memotongnya juga sampai bawah. Kita potong dengan hati-hati menggunakan pisau yang tajam agar sekali potong dia sudah terpotong. Nah, sudah terpotong seperti ini. Nah, biasanya yang sering sahabat tanyakan adalah bagaimana nasib dari induk dendro ini. Apabila kita lihat, dia tinggal 2 batang yang tidak berdaun seperti ini, menjadi batang gundul. Jangan khawatir sahabat semua, apabila menemukan batang anggrek dendrobium seperti ini, kita bisa memberinya di bagian atas ini, kita beri fungisida atau bubuk kayu manis supaya anggrek ini tidak busuk. Kemudian untuk perawatan selanjutnya sama seperti anggrek yang baru saja kita tanam tadi, kita beri vitamin B1 seminggu 2 kali. Nanti hasilnya dia akan tumbuh keki baru seperti anggrek yang ini. Ini di sini saya juga dulu pernah memiliki anggrek dendrobium yang batangnya telah saya potong kekinya seperti ini. Dia muncul tunas baru di sini. Jadi sahabat semua, apabila menemukan anggrek dendrobium yang posisinya gundul seperti ini, jangan dibuang, namun bisa kita rawat dengan baik, kita beri vitamin B1, maka dia akan tumbuh tunas baru. Nah sahabat semua, semoga informasi ini bermanfaat sehingga keki-keki dendrobium sahabat semua tetap dapat terawat dengan baik dan tumbuh dengan baik. Semoga anggrek sahabat semua dapat tumbuh dengan subur dan rajin berbunga, rimbun seperti anggrek saya ini. Semoga bermanfaat. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.